Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan memprediksikan apa yang akan terjadi pada One Piece chapter 975. Setelah sekian lama perdebatan di antara fan One Piece dunia tentang siapa sebenarnya pengkhianat di aliansi Luffy, mulai diungkap Oda Sensei pada chapter lalu. Sejak 20 tahun belakangan, Kanjuro telah bersandiwara dengan begitu rapinya hingga Akazainen tidak menduga jika dia pengkhianat selama ini yang telah memberi semua strategi Oden maupun Kinemon. Kejahatan Kanjuro tentu membuat drama di alur Wano semakin menarik. Ditambah lagi di saat suasana yang sedang mencekam, bahkan sampan yang dinaiki oleh Akazainen hendak diledakkan oleh anak buah Kaido terancam gagal. Karena sekonyong-konyong entah datang dari mana, trio barbar sudah berada di tengah-tengah mereka untuk memastikan jika mereka siap berperang. Nah, bagaimana keseruan pada One Piece chapter 975 nantinya? Mari kita bahas bersama-sama. Kisah bajak laut BG mencari Lola masih menjadi cover story sampai sejauh ini. Bahkan, ceritanya pun cukup menarik untuk kita simak. Jika pada cover story chapter lalu memperlihatkan perjuangan Gotti yang sudah berusaha menyelamatkan Chiffon yang ditangkap oleh Angkatan Laut, hingga Gotti yang telah berhasil memenangkan pertarungan itu langsung membawa Chiffon kabur dari sana. Dan penampakan pada cover story mendatang akan menunjukkan Gotti dan Chiffon berusaha menemui BG dan akan kabur meninggalkan negeri itu. Setelah pada chapter lalu kita melihat bagaimana trio barbar sudah berada di laut tepat di tengah-tengah antara perahu yang dinaiki oleh Akazainen dan juga kapal milik Kaido. Apakah semua itu tidak aneh? Mengingat setelah Kanjuro memberi informasi kepada Orochi tentang rencana Kinemon yang hendak menyerang Onigashima, hingga Shogun Wano memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan semua jembatan yang mengarah ke pelabuhan. Lalu, bagaimana trio barbar dengan cepat sudah berada di sana? Kami yakin semua ini ada campur tangannya Denjiro yang sudah diberi mandat oleh Orochi untuk menjaga ibu kota bunga. Dengan leluasanya Denjiro langsung bertindak apa yang harus ia lakukan demi kelancaran penyerangan ke Onigashima. Lalu, bagaimana dengan para aliansi yang lainnya? Kami yakin mereka sedang dalam perjalanan menuju ke pelabuhan yang bisa jadi langsung dipimpin oleh Denjiro. Tentu aksi ini akan membuat semua Akazainen kembali terkejut setelah mengetahui siapa pengkhianatnya dan kini kembali mengetahui jika Denjiro selama ini menyamar menjadi Kyoshiro. Akazainen yang sudah putus asa karena tak ada satupun aliansi berada di sana. Dan Kinemon sempat berpikir jika Luffy beserta lainnya telah dihabisi oleh anak buah Orochi, hingga mereka memutuskan untuk nekat pergi ke Onigashima menggunakan sampan. Sedangkan Momonosuke dijaga oleh Shinobu di pelabuhan. Di saat itulah, Kanjuro mulai memberanikan diri untuk mengungkapkan identitasnya sebagai pengkhianat selama ini. Karena merasa Akazainen sebentar lagi akan mati ditembak oleh kapal yang sudah disiapkan untuk hal itu, sedangkan di pelabuhan Kanjuro asli sudah menyandra Momonosuke untuk dibawa kepada Kaido dan Orochi di Onigashima. Tapi sayangnya apa yang sudah direncanakan Kanjuro di luar perkiraannya. Secara tiba-tiba trio barbar sudah berada di antara mereka dan mulai menembaki kapal Kaido. Dari sini kita mungkin sudah sedikit mendapatkan clue dari Oda Sensei. Bagaimana nantinya para aliansi yang jumlahnya mencapai 4.200 orang berangkat menuju ke Onigashima. Apakah kapal yang dimiliki oleh trio barbar mampu mengangkut mereka semua? Kami yakin tak cukup menampung orang sebanyak itu. Lalu, bagaimana mengangkut aliansi sebanyak itu? Menurut prediksi kami, kapal yang dibawa oleh anak buah Kaido yang saat itu mereka ditugaskan menghancurkan sampan Akazainen, malah berbalik anak buah Kaido lah yang akan dihabisi oleh Luffy dan kawan-kawan. Penyerangan ini akan cukup mudah karena tak terlihat di kapal tersebut ada petinggi Kaido. Nah, mengingat di One Piece chapter 974 lalu, kapal yang dibawa oleh anak buah Kaido cukup besar dan ada 2 kapal di sana. Maka
kapal inilah yang akan mengangkut para aliansi untuk menuju ke Onigashima. Setelah merasa aman mengingat Kanjuro dibantu oleh anak buah Kaido dan akan meledakkan para Akazainen, membuat Kanjuro berpikir misinya selama ini sudah selesai setelah memberikan Momonosuke kepada Orochi dan Kaido. Tapi, apa daya, semua rencananya tak sesuai harapan. Setelah Luffy, Kid, dan Law datang, terlihat di wajah Kanjuro yang begitu panik dengan kondisi ini. Apalagi posisinya yang masih di pelabuhan belum berangkat menuju ke Onigashima. Lalu, bagaimana nasib Kanjuro? Apakah Kanjuro akan mati di chapter mendatang oleh salah satu Akazainen yang begitu marah kepadanya? Tentu menurut kami terlalu cepat Kanjuro mati di sini. Kanjuro sepertinya akan memanfaatkan kekuatan buah iblisnya untuk kabur membawa Momonosuke. Dia akan membuat burung atau hewan lainnya untuk membawa Momonosuke kabur lewat udara. Dan disanalah Kanjuro mulai memberikan informasi kepada Orochi dan Kaido jika Luffy dan aliansi sudah bersiap untuk perang. Hingga saat ini nasib Jinbei juga belum diperlihatkan oleh Oda Sensei. Apakah sudah berada di Wano atau belum? Tapi entah kenapa kami menduganya jika sebenarnya Jinbei akan menepati janjinya kepada Luffy untuk menyusul ke Wano. Dan apakah kapal bajak laut topi jerami sudah disupiri oleh Jinbei di One Piece chapter 974 lalu? Kita akan mengetahui jawabannya pada One Piece chapter 975 nantinya. Oda Sensei sepertinya akan memberi banyak kejutan di perang Wano ini. Dan apakah salah satunya adalah kedatangan armada topi jerami ke Wano? Mengingat perbandingan pasukan antara Luffy dan Kaido yang cukup jauh. Luffy beserta aliansi hanya terkumpul sekitar 4.200 pasukan. Sedangkan Kaido beserta aliansi mencapai 30.000 pasukan. Itu pun belum ditambah dengan Big Mom yang jumlahnya belum diketahui. Tentu, ini akan terlihat begitu berat untuk melakukan penyerangan di Onigashima. Dan apakah nantinya Oda Sensei benar-benar akan mendatangkan armada besar topi jerami dalam waktu dekat? Jika iya, tentu banyak fan One Piece akan sangat senang karena aliansi Luffy akan bertambah banyak, walaupun belum bisa menyamai jumlah pasukan Kaido. Nah, di One Piece chapter 975 atau 976, bagaimana jadinya di saat Luffy dan aliansi yang sedang menuju ke Onigashima, tiba-tiba cerita berlanjut pada fase setelah pertempuran Reverie selesai. Tentu membuat sebagian fan One Piece akan ada yang kesal melihatnya. Tapi, ada juga yang setuju jika nasib Sabo diperlihatkan. Apakah Sabo tertangkap oleh pemerintah dunia, atau Sabo berhasil kabur dari sana? Bahkan, nasib paling apes adalah Sabo memang benar-benar mati. Tapi, kami yakin jika Oda Sensei tak semudah itu membuat karakter penting ini mati dengan cepat. Dan Sabo sebenarnya masih hidup. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam nakama!